Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Seputar Dieng, channel informatif terlengkap yang akan memberikan info-info mengenai Dieng, mulai dari review hotel, villa, atau homestay, dan juga tentunya objek-objek wisata terbaru yang ada di Dieng. Ikuti juga perjalanan kita melalui Instagram dan juga TikTok agar kalian gak ketinggalan info-info menarik tentang Dieng. Bersama saya Hakam, inilah di Seputar Dieng. Di video kali ini kita ingin ajak teman-teman semua untuk nge-review salah satu penginapan yang ada di Dieng. Namanya Kenari 2, ini masuk penginapan kelas 2. Kenapa kelas 2? Walaupun penginapan ini memiliki fasilitas yang cukup oke, tapi memang letaknya itu agak masuk kampung. Tapi walaupun agak masuk kampung, ini nggak bakal bikin kalian bosan. Justru sepertinya kalian bakal nyaman, bakal betah menginap di sini. Memang nggak persis di pinggir jalan raya, kita harus masuk gang dulu, muat untuk kendaraan, tapi dan nyaman juga. Penginapan ini memiliki lahan parkir yang cukup luas, bisa menampung sekitar 3 sampai dengan 4 kendaraan masuk semua di sini. Dan pas kita masuk ternyata masih ada bau-bau baru banget penginapan ini. Kita langsung ketemu dengan ruang tamu yang cukup gede. Di sini juga ada sofa bed di depan TV ruang tamu ini. Jadi kalau kalian mau nonton TV itu bisa sambil duduk-duduk di ruang tamu ini bersantai, mungkin nonton tontonan yang kalian suka tentunya ya. Juga ada dapur. Karena penginapan ini kan ada 2 lantai, ada lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 itu ada dapur, ini lengkap dengan peralatan-peralatan masak sederhananya. Dan juga pertama kita ketemu kamar nomor 1. Ini kamar nomor 1 memiliki bed single dengan ukuran kurang lebih 160. Ini ideal untuk 2 orang. Dan juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Jadi semua kamar yang ada di sini itu difasilitasi dengan kamar mandi dalam, air hangat, dan juga toiletnya udah duduk. Kalau tisu, mungkin tisu toilet itu jarang ya di Dieng, masih jarang. Mungkin ada beberapa tapi masih terbilang cukup jarang ya untuk tisu yang ada di toilet ini. Nah, di kamar ya atau di lantai pertama, lantai bawah ini kita ketemu dengan 3 kamar. Ini merupakan kamar yang kedua. Masih sama memiliki bed single dengan ukuran 160, ideal sih untuk 2 orang. Kalau misalkan maksimalnya 3 orang bisa sih ya, tapi agak berdesakan sih. Apalagi kalau kita yang berbadan cukup gede gitu ya. Ini masih saya rasa kurang nyaman sih. Jadi yang mending sesuaiin aja, karena ini bed kecil 160 ya, ideal untuk 2 orang ya, juga diisi 2 orang. Dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam. Dan ini adalah kamar ketiganya di lantai bawah. Kamar ketiganya masih sama juga, memiliki single bed ya, karena di sini semuanya itu single, nggak ada yang double bed, single bed semua. Ukuran bednya juga sama 160, dilengkapi dengan kamar mandi dalam semua, air hangat semua. Nah, mungkin bagi teman-teman kalau ngelihat video ini ya, ketika ngelihat kamar mandinya itu sepertinya nggak ada air hangat ya. Padahal di sini ada, karena heater atau alat pemanas air itu nggak ada di dalam kamar mandi, semuanya ada di luar. Jadi kalian bisa menggunakannya dengan cara buka keran shower ini, kemudian tunggu sekitar 2 hingga 3 menit, nanti akan keluar sendiri air panas. Jadi kalian nggak usah takut untuk mandi di Dieng atau di penginapan ini. Jangan takut dingin karena sudah dilengkapi dengan air panas. Dan selain memiliki kamar mandi di tiap kamar, ternyata di penginapan ini memiliki kamar mandi ekstra. Jadi semuanya kamar dilengkapi dengan kamar mandi, juga ditambah dengan kamar mandi ekstra yang toiletnya itu beda. Kalau yang di kamar-kamar itu toiletnya udah duduk. Nah, di kamar mandi ekstra ini toiletnya masih jongkok, persis berada bersebelahan dengan dapur. Nah, ini dapurnya bisa teman-teman lihat, lengkap dengan peralatan masak sederhananya. Jadi kalau kalian mau masak mie atau mau bikin apa gitu, atau mungkin kalian datang rombongan dan bawa bekal yang perlu dimasak, silahkan dimasak saja di sini. Bisa, semuanya sudah dilengkapi. Jadi it's okay banget kan. Mungkin
cocok lah kalau kalian datang dengan keluarga besar, mungkin teman kantor, teman sekolah, atau sejenis reunian, itu sangat cocok sekali di penginapan yang ini. Nah, setelah kita nge-review di lantai pertama, kita akan lanjut ke lantai kedua. Tapi sebelumnya ini adalah tempat parkir, bisa teman-teman lihat cukup luas juga. Kita akan lanjut nge-review yang lantai kedua. Untuk naik ke lantai 2 ini Untuk naik ke lantai kedua, ini kita nggak perlu naik tangga yang tinggi-tinggi, standar ya, enak juga. Dan asiknya di lantai kedua ini ada balkon, ada rooftop yang bisa kita manfaatkan kalau misalkan mau barbekyunan, ngegrill atau apa, itu bisa dilakukan atau bisa memakai rooftop yang ada di lantai kedua ini. Tentunya dengan view yang cukup indah. Ini adalah desa di Dieng, dan itu yang ketutup kabut itu adalah merupakan Gunung Prau. Saya yang ketutup kabut ya, kalau nggak ketutup kabut Gunung Prau itu kelihatan jelas dari sini. Jadi bisa dibayangkan indahnya pemandangan dari rooftop di penginapan Kenari 2 ini. Dan kalau kalian mau sholat, mau jamaah, itu juga sangat dekat dengan musola. Wah, keren kan? Jadi kurang apa lagi coba? Ini adalah desa Dieng Kulon ya. Ini desa Dieng Kulon. Jadi penginapan ini berada di desa Dieng Kulon yang masuk Kabupaten Banjarnegara. Tapi sama aja sih, mau masuk Kabupaten Banjarnegara, mau masuk Kabupaten Wonosobo, itu tetap namanya Dieng Platio. Nah, kita akan masuk nge-review kamar-kamar yang berada di lantai kedua. Sama, kayaknya konsepnya itu sama persis dengan di lantai pertama tadi ya. Pas kita masuk, kita ketemu dengan ruang tamu, dapur, TV, dan di lantai kedua ini juga sama. Ternyata pas kita masuk pertama langsung kita ketemu ruang tamu, TV, dan dapur juga. Cuma konsep dapurnya itu agak beda ya. Kalau di bawah tadi memang cukup gede, dan di lantai kedua ini lebih kecil sih, dapurnya lebih kecil. Tapi sangat ini ya, enak sekali ya. Jadi lantai bawah tadi ada dapur, lantai kedua ada dapur lagi. Jadi kalau kita mau masak yang cukup banyak itu nggak perlu ngantri ya. Di masing-masing lantai itu ada dapur. Dan konsep kamarnya juga masih sama. Ini ya, ini kamar yang merupakan kamar keempat di lantai kedua ya. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Ini kamar keempat, dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam, air hangat, wifi ya, toiletnya juga udah duduk, dan bednya juga masih sama, ukuran sekitar 160 yang ideal untuk 2 orang. Kita lanjut lagi review kamar yang lain. Iya, kayak mimpi nih, sama persis konsepnya, itu sama persis di lantai pertama tadi ya. Ini juga ada kamar ekstra, kamar mandi ekstra. Berarti ini total semuanya itu kalau kamar mandinya ada 8 ya. 6 berada di masing-masing kamar, dan 2 kamar mandi lagi itu ada di luar kamar. Jadi 6 kamar dengan 8 kamar mandi. Wah, ini nih, kalian gak bakal antri kalau mau mandi, mau bersih-bersih, itu gak bakal antri. Karena kamar mandinya cukup banyak, ada 8 coy, ada 8. Nah, ini adalah kamar mandi dalam di kamar yang kelima berarti ya, yang kelima. Sama, cara menggunakan air panasnya juga masih sama kayak di lantai bawah tadi. Gunakan keran shower, buka aja, tunggu sekitar 2-3 menit, nanti akan keluar secara otomatis air hangat dan siap digunakan untuk mandi. Dan ini adalah kamar yang kelima berarti, keenam. Ini adalah kamar yang keenam, sama persis ya. Ini konsepnya persis dengan kamar nomor 3 tadi di bawah yang keenam ini. Jadi pas kita masuk langsung ketemu bed, dan maju dikit ketemu kamar mandi. Wih, berarti ini nggak bakal ada kecemburuan ya. Kalau misalkan kalian datang rame-rame yang di lantai bawah dan di lantai kedua itu, nanti bakal mempunyai atau bakal mendapatkan kamar dan konsep yang sama persis di lantai pertama dan di lantai kedua ini. Jadi worth it banget. Dan tadi pas kita ngobrol dengan pemiliknya, ini pemiliknya namanya Ibu Sirin. Tadi kita ngobrol, harga di sini itu
1.300 untuk weekend ya, 1.300 untuk weekend untuk 1 malam, dengan total kamar ada 6, total kamar mandi ada 8. Mungkin agak ini ya, agak lucu pas kita dengar 6 kamar 8 kamar mandi, tapi ini memang iya. Jadi kenapa? Karena biasanya itu kan orang datang ke penginapan itu kan lebih dari kapasitas yang disediakan. Misalkan contoh ini 6 kamar, itu kan idealnya 12 orang. Ternyata yang datang sampai 15, 16. Nah, agar nggak terjadi antrian panjang di kamar mandi, makanya disediain kamar mandi ekstra di luar kamar. Nah, ini di balkon lantai kedua. Asik sekali ya. Jadi balkon ini bisa kalian gunakan pas mau makan-makan bersama, mungkin barbekyunan atau ngegrill atau apalah, itu bisa di sini. Kita akan kembali turun ke lantai pertama ya. Ya sih, iya benar, turunnya ke lantai pertama karena tadi kita dari lantai pertama naik ke lantai kedua, berarti kita akan turun lagi ke lantai pertama. Tangganya ini cukup enak buat naik turun, itu tangganya enak. Tadi nggak terlalu tinggi banget, itu enggak ya. Wah, pokoknya recommended banget buat kalian. Nah, kesimpulannya kalau kalian datang ke Dieng, jangan lupa menginap di penginapan Kenari 2 ini. Namanya Kenari 2, memiliki fasilitas 6 kamar tidur, masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi dalam, air hangat, dan juga tentunya free wifi. Ada 2 ruang tamu, ada 1 rooftop yang bisa digunakan, dan oke banget. Pokoknya